Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Yunita Dewi, NIM 2432002 dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisiologi ibu bersalin. Apa saja sih perubahan fisiologi yang terjadi pada ibu bersalin? Perubahan fisiologi kelas 1. Yang pertama ada perubahan tekanan darah. Tekanan darah meningkat selama terjadinya kontraksi. Sistolik rata-rata naik 10 sampai 20 mmHg. Diastolik naik 5 sampai 10 mmHg. Rasa sakit, takut, dan cemas juga akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang kedua ada metabolisme. Metabolisme karbohidrat anaerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur-angsur disebabkan karena kecemasan dan aktivitas otot sklera. Peningkatan ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu, denyut nadi, curah jantung, dan pernapasan. Kehilangan cairan. Selanjutnya ada suhu tubuh. Oleh karena itu, metabolisme meningkat, maka suhu tubuh sedikit meningkat selama persalinan. Selama persalinan, jaga agar peningkatan tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, ada detak jantung. Karena peningkatan metabolisme, detak jantung juga akan meningkat secara drastis selama persalinan. Kemudian yang kelima, ada pernapasan. Karena peningkatan metabolisme, pernapasan juga mengalami sedikit peningkatan. Selanjutnya yang keenam, itu ada ginjal. Poliurin sering terjadi selama proses persalinan, mungkin dikarenakan adanya peningkatan cardiac output, peningkatan filtrasi glomerulus, dan peningkatan aliran plasma ginjal. Kemudian yang ketujuh ada gastrointestinal. Berkurangnya pengeluaran getah lambung menyebabkan aktivitas pencegahan berhenti dan pengosongan lambung menjadi sangat lambat. Cairan ini berpengaruh dan meninggalkan perut dalam waktu biasa. Kemudian yang kedelapan ada hematologi. Hematologi meningkat sampai 1,2 gram per mililiter selama per 100 mililiter selama persalinan dan akan kembali sebelum persalinan secara sehari pasca persalinan. Kemudian selanjutnya ada kontraksi uterus. Fundus dominan atau dominasi fundus, kontraksi berawal dari fundus pada salah satu kornum, kemudian menyebar ke samping dan ke bawah. Yang kedua ada kontraksi dan retraksi. Pada awal perubahan persalinan, kontraksi uterus berlangsung setiap 15 sampai 20 menit selama 20 kali selama 30 detik dan diakhiri salah satu setiap 2 sampai 3 meningkat selama 50 sampai 60 detik dengan intensitas yang sangat kuat. Kemudian yang ke-10 ada perubahan serviks. Yang pertama, pendataran serviks, disebut juga penipisan serviks. Pemendekan saluran serviks ada 2 cm dari 2 cm menjadi hanya berupa muara melingkar dengan tepi hampir setipis kertas. Yang kedua, pembukaan serviks. Pembukaan serviks terjadi sebagai akibat dari kontraksi uterus serta tekanan yang berlawanan dari kantong membran dan bagian bawah janin. Kepala saat fleksi akan membantu pembukaan yang terjadi. Kemudian yang ke-11, sistem urinaria. Peningkatan output meningkatkan filtrasi glomerulus dan peningkatan aliran plasma ginjal menyebabkan terjadinya urinaria. Selanjutnya perubahan fisiologi skala 2. Yang pertama, uterus. Terjadi perbedaan pada bagian uterus. Segmen bagian atas berkontraksi bila dilakukan palpasi akan teraba keras saat kontraksi. Segmen bawah terjadi pemendekan segmen bawah. Uterus batas antara segmen atas dan segmen bawah. Uterus membentuk lingkaran cincin retraksi fisiologis pada keadaan kontraksi uterus. Inkoordinasi akan membentuk cincin retraksi patologis
yang dinamakan cincin abadi. Perubahan bentuk uterus menjadi oval disebabkan adanya pergerakan tubuh janin yang semula membungkuk menjadi tegap, sehingga uterus bertambah menjadi 5-10 cm. Kemudian selanjutnya itu ada perubahan serviks. Pemendekan dari kanalis cervicalis yang semula berupa saluran yang panjangnya 1-2 cm menjadi suatu lubang saja dengan pinggir yang tipis. Kemudian yang ketiga ada tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat 5-25 mmHg selama kontraksi pada kala 2 dikarenakan ada upaya ibu untuk mengejan. Nah, yang keempat, denyut nadi. Frekuensi nadi meningkat selama kala 2. Persalinan disertai takikardi yang mencapai puncaknya pada saat persalinan. Kemudian yang kelima ada suhu tubuh. Suhu tubuh umumnya meningkat normalnya 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Nah, kemudian yang keenam ada perubahan sistem pernapasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan masih normal selama persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi. Kemudian yang ketujuh ada metabolisme. Peningkatan metabolisme yang terus-menerus berlanjut sampai kala 2 disertai upaya mengejan ibu yang akan menambah aktivitas otot-otot rangka. Kemudian yang kedelapan ada perubahan ginjal diakibatkan peningkatan lebih lanjut filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Kemudian yang kesembilan ada perubahan hematologi. Hematologi meningkat rata-rata 1,2 gram per 100 ml selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partus jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal. Kemudian yang ke-10 ada perubahan pada vagina. Setelah ketuban pecah, segala perubahan terutama pada dasar panggul diregang menjadi saluran dengan dinding-dinding yang tipis oleh bagian depan anak. Waktu kepala sampai vulva, lubang vulva akan menghadap ke atas. Selanjutnya kita akan membahas perubahan yang terjadi pada kala 3 persalinan. Waktunya sekitar 5-30 menit setelah bayi lahir. Perubahan fisiologi yang pertama, kontraksi uterus. Kuat dan berkelanjutan, mencegah pendarahan dan membantu melepaskan serta mengeluarkan plasenta. Nah, kemudian yang ketiga, pemendekan dan penebalan segmen uterus bawah, membantu mendorong plasenta untuk keluar. Nah, selanjutnya itu perubahan yang ketiga ada perubahan bentuk uterus. Dari oval menjadi bulat, itu pertanda bahwa plasenta sudah lepas. Nah, yang keempat ada pelepasan plasenta. Terjadi akibat perlekatan plasenta yang terganggu oleh kontraksi. Nah, kemudian perubahan yang kelima yaitu pengeluaran darah sekitar 300-500 ml. Itu normal, tetapi harus dipantau untuk mencegah antonia uteri atau perdarahan postpartum. Selanjutnya kita akan membahas perubahan pada kala 4 persalinan. Kala 4 persalinan itu dalam waktu 1-2 jam setelah plasenta lahir. Nah, perubahan fisiologi yang terjadi yang pertama, involusi uterus. Awal uterus mulai mengecil dan mengeras atau fundus uterus setinggi pusat atau sedikit di bawah. Nah, kemudian yang kedua ada hemostatis. Pembuluh darah yang sebelumnya ditempati plasenta mulai menutup dengan kontraksi otot uterus. Nah, kemudian yang ketiga ada penurunan hormon kehamilan, terutama progesteron dan estrogen. Nah, memicu produksi prolaktin untuk menyusui, seperti itu. Kemudian yang keempat ada peningkatan hormon oksitosin, menstimulasi kontraksi uterus dan keluarnya ASI, yaitu membantu untuk mengeluarkan ASI, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima ada stabilitas tanda vital ibu.
tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan mulai kembali normal, namun perlu dipantau. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi pada ibu bersalin. Terima kasih telah menonton videonya dan terima kasih telah menyimak penjelasan yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye teman-teman semua.